Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita, channel Paham Indonesia Official, yang dimana channel ini bersifat edukatif, memberikan informasi kepada masyarakat secara luas tentang hukum dan hak asasi manusia yang ada di masyarakat. Baik, pada hari ini adalah hari yang spesial, di mana Paham Indonesia Official melakukan podcast, mengundang langsung narasumber. Beliau adalah Abang, kalau saya bilangnya Abang Bang Syabarudin, SH dan MKN. Beliau adalah advokat, lawyer yang berspesialisasi dalam kasus pidana, kasus perdata, dan kasus di peradilan agama. Untuk hari ini kita lebih memfokuskan membahas suatu pembahasan yang lagi panas-panasnya ini, Bang, yang dimana dalam minggu-minggu ini Indonesia dihebohkan ada seorang pelaku pedofil, sebut saja namanya Saiful Jamil. Dia telah menjalani hukuman selama 5 tahun. Ketika putusan beliau, dia menjalani hukuman dan kemarin dia bebas. Seolah-olah pembebasannya itu menjadi euforia yang luas di masyarakat. Beliau dijemput, dikasih bunga, diundang TV. Ini menjadi polemik di masyarakat juga, Bang Sabar, di mana ada pro dan kontra di kalangan masyarakat. Yang pertama, kontranya, Saiful Jamil dianggap berbahaya ketika masuk dunia pekerjaannya, khususnya dalam dunia entertain, yang dimana adanya efek psikologi yang akan kena terhadap korban yang pernah dia lakukan ketika dia masuk di situ. Orang yang pro, yang dimana menginginkan ketika seseorang itu yang sudah menjalani putusan hukuman, yang sudah dia dipenjara, akan menjalani hukumannya, ketika dia bebas, dia mempunyai hak untuk menjalankan hidupnya secara normal, secara baik. Nah, di kalangan masyarakat. Nah, ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Yang saya tanyakan kepada Bang Sabar, apa tanggapannya terhadap pro dan kontra di kalangan masyarakat terhadap masalah ini? Oke. Pertama kita harus membedakan lebih dahulu bahwa ini istilahnya lebih umum, orang menyebutnya kejahatan pedofil. Maka terkait dengan kejahatan kita harus dilakukan penghukuman. Nah, salah satu penghukuman itu adalah bentuknya adalah proses peradilan pidana yang dilalui mulai dari pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, dan sampai dengan tingkat peradilan persidangan. Setelah diputus, maka dieksekusi dengan cara penahanan di mulai dari rumah tahanan. Nah, dilakukan pembinaan. Ini umum kita dapatin di semua proses pidana. Dan salah satu haknya terpidana yang telah menyelesaikan proses hukumannya adalah hak kemerdekaannya. Hak kembalinya di kebebasannya untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Oleh karenanya selama itu hak utama dari masyarakat adalah hak kemerdekaan, hak hidup, maka itu menjadi hak yang bersama-sama kita dukung dan kita perjuangkan. Itu menjadi sebuah advokasi yang paham harusnya lebih kedepankan. Namun di sisi lain kita juga harus melihat dari kacamata bahwa pedofil ini bukan kejahatan yang hanya sekedar kejahatan umum, pidana umum, yang biasa. Ini kan extraordinary gitu. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Betul. Kalau tidak akan muncul namanya undang-undang perlindungan anak, gitu loh. Nah, oleh karenanya terkait dengan kejahatan luar biasa, kalau kita bicara narkotika, maka ada kewajiban namanya pelaku sebagai pemakai narkoba itu harus direhab. Nah, betul. Yang kedua, kalau bicara extraordinary-nya tipikor, pelaku yang melakukan itu dicabut hak politiknya. Oleh karenanya, bagi pelaku pedofil, sebenarnya kan ini kalau bicara undang-undang KUH pidana, ini tidak masuk zina, tidak masuk pencabulan
pidana biasa. Oleh karena ini kena pidana khusus untuk sebuah perzinahan adanya persetubuhan antara laki dan perempuan. Tetapi bagaimana pemerkosaan kepada laki-laki sama lelaki, perempuan dengan perempuan? Ini kan extraordinary. Jadi harusnya ada sebuah langkah membuat pelaku menjalankan rehab yang tidak hanya dalam waktu masa tahanan, tetapi juga ada proses-proses setelah masa tahanan. Sehingga korban yang merasa yang hidupnya masih panjang tidak hanya trauma ketika munculnya public figure yang sebenarnya adalah pelaku, gitu loh. Dan kita tidak hanya bicara Saipul Jamil yang baru-baru ini menjadi sorotan, tetapi sebelumnya juga ada muncul beberapa public figure yang digemborkan di media sosial malah memegang alat vital atau alat-alat yang sensitif bagi penggemarnya. Ini kan jadi bukan hal yang sederhana, karena saking banyaknya public figure yang muncul terhadap kejadian-kejadian asusila, perzinahan. Ini harusnya menjadi kewajiban negara bagi pelaku yang terpidana dan selesai menjalankannya didorong untuk menyelesaikan proses rehab sampai terpidana yang setelah menyelesaikan ini lepas betul-betul dari kebiasaan yang umumnya kita mengatakan akan melakukan kesalahan sama atau perlakuan pidana yang sama pada kesempatan berikutnya jika ada waktu yang tepat, gitu. Di garis bawahin yang inti poinnya adalah si pelaku itu ketika menjalankan hukuman penjara, ketika dia keluar dari penjara itu perlu rehabilitasi lagi, yang dimana supaya lebih memberikan efek positif diri dia ketika dia benar-benar turun ke masyarakat. Itu inti poinnya. Betul. Yang menjadi pertanyaan terhadap efek psikologi korban ini gimana, Bang? Karena apa? Karena ketika orang telah dilakukan pencabulan sebagai korban, itu efek psikologi itu berjangka panjang, bukan hanya butuh rehabilitasi jangka pendek. Karena apa? Ketika dia turun ke masyarakat, ketika dia menjalankan kehidupannya, itu akan berimpact terhadap diri dia di kalangan masyarakatnya. Dan bahkan ada suatu penelitian, seorang yang terkena sebagai korban pedofil itu kemungkinan besar itu akan bisa menjadi pelaku juga ke depannya. Banyak kasus yang di kalangan masyarakat itu telah terjadi. Gimana pendapatnya? Kalau kita bicara di Undang-Undang Perlindungan Anak, maka akan muncul yang akan mendapatkan rehabilitasi psikologi itu adalah korban. Baik. Di dalam undang-undang tidak menyatakan pelaku mendapatkan rehab. Baik itu undang-undang pidana maupun undang-undang perlindungan anak, pelaku tidak mendapatkan rehab kecuali pelakunya anak. Kita bicaranya adalah public figure yang sudah dewasa melakukan tindak pidana kepada anak. Gitu. Nah, maka yang dibutuhkan adalah untuk merehab public figure ini sehingga bisa memberikan contoh bahwa public figure ini mampu untuk menjalankannya. Nah, kembali lagi bahwa kejahatan anak ini adalah extraordinary. Kenapa kita bilang extraordinary? Kenapa? Banyaknya pelaku yang akhirnya menjadi korban, dari awal menjadi korban terus berlanjut menjadi pelaku. Kita bukannya tidak pernah menangani, bahkan kita menangani beberapa kali. Bahkan muncul beberapa itu ternyata pelakunya orang dekat, bahkan guru gitu loh yang melakukan tindakan begitu. Nah, oleh karenanya kalau korban sudah secara hukum undang-undang mengatakan wajib direhab walaupun tidak maksimal, walaupun dengan batas waktu yang pendek. Nah, ini butuh ekstra panjang karena tadi usia anak akan terus tumbuh gitu. Sementara public figure dengan segala fasilitas yang dia miliki, dia bisa saja tampak indah di depan, tetapi ketika tidak melakukan proses rehab, maka dia akan ada kesempatan untuk melakukan pengulangan tindakan yang sama. Walaupun kita tidak bisa menyamakan rata dengan antara narkotika
dengan pedofil gitu kan. Namun mirip yang dengan penelitian bahwa pengulangan antara korban jadi pelaku, bahkan kembali lagi pelaku melakukan tindakan yang terus menerus gitu loh. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik, karena kita lihat contoh kasus yang sekarang lagi viralnya Saipul Jamil, seolah-olah sekarang ini beliau ketika keluar dari penjara menjalani pasca hukumannya, seolah-olah dia dianggap sebagai pahlawan. Dia menceritakan di pertelevisian nasional yang dimana dia kesan-kesan ketika ditangkap, apa yang dia alami di sana, seolah-olah dia menjadi sosok yang pahlawan. Sedangkan secara hukum beliau adalah orang sebagai pelaku yang kena masa hukuman. Oke. Terkait dengan hukuman, yang ingin kita tanyakan juga efektivitasnya hukuman ataupun aturan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur tentang permasalahan ini bagaimana, Bang Sabar? Karena walaupun sekarang ini sangat miris kita lihat banyak itu kasus-kasus seperti itu yang di luar kasus Saipul Jamil ini. Nah, gimana peran pemerintah dalam menegakkan hukum terkait permasalahan ini supaya setidaknya menekan kasus ini supaya tidak ada korban-korban lainnya seperti kasus Saipul Jamil ini. Nah, oleh karena Presiden sudah membuat sebuah anjuran untuk Perpres terkait dengan suntik kebiri kimia, maka itu sebenarnya tinggal penegak hukum untuk melakukan saja, gitu loh. Kebanyakan adalah yang terjadi ketika public figure yang melakukan, maka banyak potongan, mulai dari potong masa tahanan, bahkan terkait dengan hukuman tertinggi saja tidak pernah dilakukan. Sementara harusnya public figure, pejabat itu harus mendapatkan hukuman yang lebih berat. Karena apa? Memberikan contoh, dan itu akan menjadi luas beritanya dan akan menjadi sebuah kehebohan. Walaupun memang sebuah untuk pedofil, kejahatan terhadap anak adalah kejahatan yang sangat serius. Oleh karenanya kita tetap mendorong tidak hanya korban yang mendapatkan kewajiban untuk mengikuti konsultasi atau semacam rehab, tetapi juga pelaku juga harus direhab, karena dikhawatirkan dia akan melakukan semacam penularan, bahkan akan menciptakan takutnya juga jadi kalau ini predator baru. Iya, ini menciptakan tren juga bisa jadi betul. Di kalangan masyarakat, wah, seorang mantan narapidana pedofil diangkat sebagai seperti pahlawan dan dianggap sebagai gaya hidup di kalangan masyarakat. Ini bahaya juga sebenarnya. Nah, ini yang harus dihindari oleh pemerintah sebagai regulator, juga harus bisa mengingatkan dunia media untuk bisa memilah yang mana yang bisa ditayangkan dan di mana yang harus bisa untuk supaya tidak menjadi sebuah contoh. Dan ini akan menjadi raport merah bagi pemerintah dan Kementerian Informasi gitu, terkait dengan bagaimana sebuah televisi bisa menayangkan bagaikan orang keluar dari sebuah kita bilang menang perang gitu loh. Walaupun ini peperangannya yang sebenarnya adalah pemerangan terkait dengan penghapusan kekerasan kepada anak gitu loh. Itu yang harusnya diangkat, bukan pelaku yang malah menjadi pahlawan. Seharusnya adalah gimana korban bisa diangkat dan itu menjadi semacam pematik bagi korban-korban yang lain agar bisa, atau bahkan anak-anak yang lain, bukan hanya korban tapi kepada anak-anak seluruh Indonesia untuk bisa bangkit. Jangan mudah untuk diperdaya karena hanya untuk kepentingan sesaat, bahwa ingin bisa tenar, ingin bisa melakukan tindakan-tindakan hanya karena sesaat gitu loh. Bahkan yang mungkin yang muncul adalah terkait bahwa gaya hidup anak sekarang ingin mendapatkan handphone, maka dia akan menjual diri. Itu bisa jadi bukan karena awal dia menjual diri, tetapi karena tadi sudah ada kekerasan terhadap anak ini, namun akhirnya mencari jalan pembenar untuk melakukan tindakan-tindakan yang lain gitu loh. Betul.
Jadi emang kasus pedofil ini hal yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bukan hanya bentuk kriminal pelanggaran seperti yang ada di kalangan masyarakat, tapi ini bisa membahayakan pertumbuhan anak-anak di Indonesia. Oke, pemirsa, sebelum kita tutup, gimana nih Bang Sabar kesimpulan atas diskusi kita ini dan saran terhadap masyarakat luas supaya terhindar dari pelaku-pelaku pedofil yang banyak tersebar di masyarakat. Oke. Terkait dengan Saiful Jamil, maka kita harus mengatakan turut prihatin kepada dunia media massa bahwa sign terkait dengan rasa peduli atas nasib anak bangsa menjadi sesuatu hal yang luntur yang dilakukan oleh media massa. Oleh karenanya kita berharap pemerintah bisa turut andil hadir di masyarakat untuk bisa memberikan kesadaran, memberikan semacam edukasi sehingga pelaku juga wajib menjalankan rehab yang tidak hanya sekedar ketika dia di masa di tahanan, membuat dia lebih merasa ada proses tidak hanya tahanan badan yang kadang-kadang kita tahan badan pun banyak hal untung di dalam bahasanya ada banyak potongan bahkan fasilitas di dalam tahanan itu yang sering muncul di media massa. Oleh karenanya kita juga meminta mendorong peran serta berbagai pihak untuk terus melindungi anak-anak Indonesia karena masa depan Indonesia tergantung kepada kekuatan anak-anak Indonesia. Baik, terima kasih Bang Sabarudin atas kehadirannya hari ini. Semoga dari podcast ini memberikan edukasi terhadap kalangan masyarakat secara luas bahayanya perilaku pedofil, yang dimana perilaku pedofil ini merusak karakter bangsa, merusak pembangunan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sebelum menyelesaikan video ini, like, subscribe, and share. Dukung kita terus supaya channel konten Paham Indonesia Official lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.